Ya, terima kasih untuk Mas Vega sebagai moderator di sesi ketiga. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan ke sesi keempat, ya, yang itu berisi temanya tentang film, yaitu nanti akan dilanjutkan oleh Mas Lunggu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sesi film, mungkin saya akan memberikan sebuah link ya. Jadi nanti teman-teman dan juga Bapak Ibu mungkin bisa mengisi, yaitu sebuah link e-sertifikat ya. Mungkin ada teman-teman mungkin yang bisa membantu ya, atau nanti ya selang beberapa waktu ini nanti saya akan serahkan kepada Mas Lunggu untuk memulai sebagai moderator di sesi keempat. Oke, silahkan Mas Lunggu. Baik, terima kasih Mbak Esther. Selanjutnya kita lanjut ke sesi 4. Sesi 4 itu ada sesi film ya. Di sini ada pemakalahnya yaitu ada Mas Ardi Satwiko, Mas Ari Prama, Mbak Satyani, Mas Tantio, dan Mbak Nur Aida. Oke, dengan pemfokusan ada yang penciptaan dan pengkajian. Untuk pengkajian sendiri ada Mas Ardi Satwiko dan Mas Ari Prama. Dan untuk penciptaan ada Mbak Satyani, Mas Tantio, dan Mbak Nur Aida. Oke, kita bisa panggil lalu ada penanggap di Bapak Aridina Krestiawan. Apakah sudah hadir? Bapak Aridina? Halo, Lagi Mas. proses, Mas. Oke, paling saya jelasin dulu ya. Untuk pemakalah ini ada Mas Ardi Satwiko di pengkajian dengan materinya eksplorasi teori penciptaan adegan product placement dengan pendekatan teori dan filosofi Bruno Latour. Lalu ada Mas Ari Pramasaputra dari pengkajian dengan judul Ritme Editing dalam film komersial, konvensi, dan capaian mood. Lalu ada Mbak Satyani Widosari Adiwibowo di penciptaan dengan judul Warna Dingin dalam visual dan pengaruhnya dalam anak autis. Lalu yang 19 ada Mas Tantio, pengembangan film cerita pendek Semata Naluri. Dan ke-20 dan pemakalah terakhir ada Mbak Nur Aida, dilema sebuah dokumenter teater akan minimnya aktor perempuan di panggung teater. Itu untuk topik-topik pemakalah sore ini. Dan Bapak Arida Dina, selamat sore Pak Aridina. Sore. Selamat sore Pak, saya izin untuk memperkenalkan diri sebentar ya. Nama saya Lunggu Pratama, saya akan menjadi moderator di sesi 4 ini. Sesi 4 ini akan jadi penanggap, yaitu Bapak Aridina Krestiawan adalah seniman dan juga pengajar dari lulusan Ilmu Komunikasi di Universitas Diponegoro dan Sekolah Pascasarjana IKJ. Beliau menghasilkan karya yang berfokus pada media video dan video-videonya telah mengikuti kompetisi screening dalam berbagai festival film dan video internasional. Selanjutnya untuk pemakalah pertama, kita langsung aja ada Mas Ardi Satwiko, silakan dimulai presentasinya. Terima kasih. Mari kita bersama-sama melihat cuplikan berikut ini. Seperti yang Anda lihat, banyak produk-produk komersil yang berada di dalam drama Korea ini. Namun mirisnya, produk-produk yang kalian lihat adalah produk-produk asli lokal Indonesia. Dengan kata lain, miliaran rupiah telah masuk ke dalam industri perfilman Korea. Product placement memiliki motif utama, yaitu ekonomi. Seperti Chevrolet ini, bahwa mereka telah berhasil menjual 60.000 unit selama 2 tahun terakhir setelah film Transformer dirilis. Namun product placement juga bisa berpotensi mendatangkan respon negatif bila eksekusinya tidak dilakukan dengan baik, seperti yang saya temukan di dalam berita-berita ini. Terdapat setidaknya ada 2 isu utama dari product placement. 1, overexposure,
Kedua, kontekstualitas yang salah. Penelitian yang saya lakukan bersifat eksplorasi terhadap teori-teori yang mendukung teori product placement. Product placement itu sendiri adalah gabungan dari beberapa disiplin ilmu dan teori. Salah satu hal yang saya tambahkan yaitu teori sosiologi, atau saya bisa sebut faktor X. Bruno Latour, seorang filsuf, antropolog, dan sosiolog asal Prancis. Beliau adalah penemu actor network theory atau teori jaringan aktor. Saya akan mencoba menjelaskan apa itu actor network theory secara singkat dan sederhana. Antara saya dan Anda bukanlah kedua pihak yang terpenting di dalam seminar ini. Di mata Bruno Latour, komputer saya, komputer Anda, listrik, jaringan internet, dan lain-lain juga berperan penting dalam seminar ini. Tanpa adanya objek-objek non-manusia, belum tentu seminar ini berjalan dengan baik. Kembali pada permasalahan product placement di dalam film, semua pihak bisa jadi berpikir bahwa urusannya adalah yang terpenting. Bagi pengiklan, produk harus diutamakan. Namun bagi sutradara, film yang harus diutamakan. Bagi produser, ia juga menginginkan modal, namun ia juga ingin rating filmnya bagus. Mari kita lihat contoh product placement yang pertama. Seorang ibu yang sedang cemas pindah kepada scene di pinggir jalan di mana terdapat billboard besar bertuliskan kecap bango, tanpa memperhatikan aspek apabila truk besar lewat, apakah akan menabrak billboard tersebut dan sebagainya. Masuk lagi ke dalam adegan. Mari kita bahas dengan singkat. Product placement kecap bango berada di antara dua adegan sinetron. Ia terletak di billboard besar yang dengan ukuran yang kurang proporsional. Ia juga tidak dikonsumsi oleh pemeran fisik yang tidak terlihat, melainkan hanya gambar. Dan ini berpotensi berdampak negatif bagi para penonton. Mari kita lihat contoh product placement yang kedua. Iklan Pepsi. Ia dikonsumsi seperti bagaimana caranya di dunia nyata. Kemudian ratusan Pepsi dijatuhkan dengan niat untuk membuat bunyi suara yang mengintimidasi para zombie. Penjelasan singkatnya, iklan Pepsi berada di dalam adegan yang tidak terpisahkan. Memiliki relasi dengan aktor, Pepsi juga dipegang secara benar, dibuka, dan dikonsumsi sesuai caranya. Logo Pepsi terlihat cukup jelas, dan yang terpenting bahwa puluhan kaleng Pepsi berperan penting dalam membunyikan suara yang keras saat ia terjatuh, sehingga membuat atensi para zombie teralihkan untuk mengejar suara tersebut. Dengan kata lain, Pepsi masuk ke dalam plot. Melalui dua adegan yang telah dilihat bersama, saya menarik kesimpulan bahwa perbedaan utama dari keduanya adalah faktor kepentingan. Terlihat jelas adanya dominansi kecap bango di adegan pertama karena ia terlalu overexposure, sehingga membuatnya luput terhadap aspek etika maupun estetika visual. Berbeda dengan adegan kedua di mana Pepsi masuk sebagai bagian dari plot film, sehingga terciptalah keseimbangan antara semua objek di dalam jaringan ekosistem adegan. Dengan kata lain, teori Latour dapat membantu pola pikir kita untuk mencari titik product placement dengan komposisi yang lebih ideal, sehingga tidak perlu ada objek yang bersifat intrusif atau saling mengganggu, karena semua itu penting. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas Ardi untuk presentasinya. Lalu kita lanjut lagi untuk ke pemakalah selanjutnya. Ada Mas Ari Prama dengan Rhythm Editing. Silakan presentasinya. Halo para hadirin semua, peserta seminar publik Urban First. Salam jumpa. Sebelum pembahasan berlanjut, saya ingin menegaskan tentang ada dan keberadaan ritme editing dalam film. Cara saya menegaskan hal tersebut sesungguhnya telah para hadirin saksikan semenjak
VT ini di playback sampai saya menjentikan jari saya. Melalui tayangan tadi, saya sudah membuktikan bahwa ritme editing itu ada dengan pola yang saya arahkan. Terlepas bahwa pola ritme yang terbentuk itu kita sukai atau tidak kita sukai. Yang pasti saya sudah membuktikan apa yang dimaksud oleh Jack Omong dalam bukunya Aesthetics of Film, bahwa dengan mengoperasikan editing, berbarengan dengan itu terjadi 3 hal, yaitu menyeleksi shot atau footage. Yang kedua adalah melakukan penyusunan shot tersebut yang kita kenal sebagai juxtaposisi. Yang ketiga, yang berhubungan langsung dengan topik saya adalah menata proporsional durasi shot. Apalagi saat paparan Jack Omong disandingkan juga dengan apa yang dimaksudkan oleh David Bordwell dalam bukunya Film Art and Introduction, bahwa konsekuensi otomatis dari relasi antar shot akibat proses editing, maka terciptalah dimensi editing, di mana dimensi ritmis termasuk di dalamnya. Oke, kita sudah pastikan bahwa ritme editing beserta pola ritmenya itu ada. Tapi apakah berarti ritme editing dalam sebuah film itu hanya sekedar berganti-gantinya gambar, di mana pola ritmenya tidak memiliki fungsi atau pencapaian tertentu? Dengan begitu, saya coba putarkan cuplikan adegan sebuah film. Film KKN di Desa Penari sebagai bentuk film adalah film naratif. Sehingga akan ada elemen naratif yang dilibatkan lalu diarahkan untuk menjadi satu konvensi tertentu yang biasanya akan mengerucut menjadi klasifikasi genre tertentu. Dan karena sebuah film naratif baik panjang maupun pendek durasi filmnya, pasti terjadi proses mengedit sehingga akan ada ritme editing dengan pola ritme tertentunya. Maka jika naratif itu sendiri memiliki konvensi, seperti apa dan seperti bagaimana ritme editing akhirnya bersikap? Kita bisa memahami bahwa film naratif apapun yang kita lihat sebenarnya adalah sebuah sinergi antara yang tadi kita istilahkan sebagai film form dan film style, di mana editing menjadi salah satu yang berada di bawah naungan film style. Berarti dengan beberapa acuan yang baru saja saya sampaikan tadi, kita bisa menggunakannya untuk melihat sebuah film seperti KKN di Desa Penari misalnya, di mana secara fakta bahwa film ini mencapai jumlah penonton sekitar 10 juta lebih di bioskopnya. Kemudian kita bisa analisis bagaimana posisi ritme editing di dalam film KKN tersebut, seperti apa fungsinya, apakah berada pada pola yang normatif atau menawarkan treatment yang baru. Dengan demikian, maka saya akan tutup dulu paparan dari saya. Oke. Terima kasih Mas Ari atas presentasinya. Nanti untuk sesi tanggapan kita ada di akhir sesi ya. Selanjutnya ada presentasi dari Mbak Satyani Widosari. Silakan bisa dimulai presentasinya. Penciptaan film eksperimental untuk menurunkan. Sorry, ini aku berhenti videonya. Oh iya,
Bapak Arik, betul videonya lagi close kayaknya ya. Oke. Sebentar, ini lagi ada technical difficulties. Oke, baik. Kita lanjut ke pemakalan selanjutnya. Dan Mas Wisnu. Operator Mas Wisnu. Ya, sebentar. Berarti Mas Tantio ya? Mas Tantio, kita lanjut ke Mas Tantio ya. Oke, baik. Untuk pemakalan selanjutnya, kita lanjut ke Mas Tantio Satria Wibowo. Untuk presentasinya bisa dimulai, Mas Wisnu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tantio, kalian bisa panggil saya Tio. Terima kasih karena sudah hadir di seminar publik yang diadakan oleh Pasca Sarjana IKJ Angkatan ke-17. Seperti yang bisa teman-teman lihat pada judul presentasi saya hari ini, karya film pendek yang masih dalam tahap pengembangan ini berasal dari hipotesis saya. Bagaimana jika kita, manusia, terlahir dari naluri berkembang biak semata? Lalu dari mana sebenarnya ide karya film pendek saya ini berasal? Semua berawal dari pengalaman diri saya dan lingkungan. Saat ini saya berusia 31 tahun, sudah menikah dan memiliki anak laki-laki. Namun di satu sisi saya juga melihat di lingkungan pertemanan, kerjaan saya yang memilih untuk tidak memiliki anak dengan berbagai alasannya masing-masing. Dari mulai child free karena kondisi sandwich generation, hingga menganggap kondisi tempat mereka tinggal saat ini sudah tidak baik-baik saja. Lalu coba kita lihat bagaimana fakta yang sebenarnya terjadi pada anak-anak Indonesia khususnya. Oke, yang pertama, sepertiga penduduk Indonesia adalah anak-anak. Sekitar 53% tinggal di daerah perkotaan dan menyisakan kesenjangan. Persentase kemiskinan pada anak usia bayi dan balita melebihi kategori semua umur. Sekitar 13% anak usia 0 sampai 4 tahun masuk ke struktur penduduk miskin. Lalu yang terakhir, menurut Simfoni PPA mencatat sebanyak 11.582 anak telah menjadi korban kekerasan pada periode Januari hingga Oktober 2023 saja. Dan ini masih yang tercatat. 2030-an kita akan mengalami puncak bonus demografi. Ini bisa menjadi peluang, tapi ini juga bisa menjadi sebuah bencana kalau kita tidak bisa mengelolanya. Seorang ibu merekam 2 anak kandungnya yang masih kecil saat disiksa oleh dirinya. Terkuak motif pelaku karena kesal kepada suami yang tidak menafkahi Bocah yang keluarga. masih berusia 11 tahun harus menerima pukulan dari ayahnya sendiri. Terus-menerus dianiaya, Awan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Kekerasan seorang ibu terhadap anak kandungnya yang masih balita terjadi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Seorang anak perempuan berusia 9 tahun tewas di tangan ayah kandungnya. Yang dilaporkan hilang dan ditemukan dalam kondisi meninggal di sungai di Pati, Jawa Tengah, ternyata dibunuh ayahnya Dihuni sendiri. 10 orang, pasangan suami istri Ahmad dan Fatimah mencoba menyambung hidup bersama anak-anak mereka. 8 anak pasangan ini sebagian sudah putus sekolah. Penghasilan sang ayah sebagai buruh serabutan tak mencukupi. Ya, pemirsa, kekerasan terhadap anak yang baru saja terjadi di Kebun Jeruk akibat anak sering mengompol ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Bagaimana sebenarnya cara mengasuh anak yang diterapkan para orang tua masa kini? Dan faktanya saat ini Indonesia masuk dalam status darurat perlindungan anak. Dari kegelisahan saya lalu mencoba mencari fakta-fakta yang terjadi pada anak-anak di Indonesia, saya berpikir jangan-jangan benar bahwa sebenarnya kita manusia ini terlahir dari naluri berkembang biak semata. Lalu saya mencoba mencari hal lain yang punya pemikiran yang sama. Pak Pri GS, seorang budayawan yang mengatakan ledakan penduduk tanpa mutu penduduk adalah azab. Atau dari film favorit saya, Pintu Terlarang karya Joko Anwar tahun 2009, dalam sebuah dialognya, Gambir mengatakan, "Ibu tahu nggak kalau sebenarnya nggak ada seorang anak pun yang mau lahir di dunia ini. Tiap anak lahir karena konsekuensi hubungan bapak dan ibunya." Dari hal tersebut, saya mencoba mengaitkannya menggunakan teori-teori dari Freud. Eros, yang berarti naluri kehidupan, adalah libido dalam tubuh manusia untuk mencapai kesenangan. Nah, mungkin saja kita ini adalah
sebatas produk-produk manusia yang mencoba memenuhi kesenangannya lalu berkembang biak begitu saja tanpa berpikir apa yang bisa kita lakukan sebagai sebuah generasi kepada lingkungan kita. Lalu saya juga mencoba mengaitkannya dengan teori elemen-elemen kepribadian dari Freud yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah id, kebutuhan untuk memuaskan diri yang didorong oleh prinsip kesenangan. Yang kedua adalah ego, mencapai id dengan cara yang realistis secara sosial. Dan yang ketiga adalah super ego, penyempurnaan perilaku berdasarkan pedoman nilai moral dan keinginan. Melalui latar belakang tersebut, saya mencoba meramu sebuah judul, premis, dan sinopsis. Karya film pendek saya akan berjudul Mongso Memangsa dengan premis Pranata ingin bapaknya hadir di hari kelahiran anak pertamanya. Namun ia harus menjemput bapaknya dan melakukan perjalanan dengan trauma masa kecilnya. Sinopsisnya, Pranata berkendara menjemput bapaknya untuk hadir di hari kelahiran anak pertamanya. Ia ingin balas dendam kepada bapaknya karena meninggalkan almarhumah ibunya saat ia dilahirkan. Nata, panggilan masa kecilnya, sangat membenci bapaknya yang dahulu tukang pukul dan acuh tak acuh. Dalam perjalanan yang ia tempuh, Pranata menerima pengakuan dan penebusan dosa yang tidak terduga. Saat perjalanan berakhir, Pranata baru saja memulainya sebagai bapak. Secara konsep, saya akan menggunakan subgenre road movie. Road movie memiliki kecenderungan menampilkan eksistensial melalui tema-tema seperti pemberontakan, pelarian, penemuan, dan transformasi. Jadi, saya ingin menampilkan sebuah perubahan karakter dan perubahan tujuan dari karakter utama kita, Pranata, pada saat melakukan perjalanan dengan bapaknya, yang sebenarnya adalah trauma masa kecilnya. Silakan jika nanti ada pertanyaan, tanggapan, atau bahkan saran dari teman-teman semua yang hadir di sore ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore. Oke, terima kasih Mas Tantio atas presentasinya. Kita lanjut lagi ke Mbak Satyani Widosari dengan judul Penciptaan Film Eksperimental untuk menurunkan efek oversensori pada anak autis. Untuk presentasinya bisa dimulai. Halo, perkenalkan nama saya Satyani Widosari Adiwibowo dan saya akan membawakan makalah mengenai penciptaan film eksperimental untuk menurunkan efek oversensori pada anak autis. Autis sendiri adalah kondisi neurodevelopmental berakibat terjadinya hambatan pada tumbuh kembang dan cara memproses informasi pada otak, terutama pada anak-anak. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai anak autis. Kondisi ini juga mengakibatkan gangguan oversensori di mana kondisi panca indera seseorang menjadi terlalu terstimulasi sehingga memicu rasa tidak nyaman. Film sebagai produk kesenian memiliki banyak pilihan bentuk serta konstruksinya sendiri. Film eksperimental ini memiliki ciri khas tidak mempunyai narasi atau plot cerita. Dan pemilihan bentuk film eksperimental sendiri sebagai karya penciptaan dalam rangka respons anak autis terhadap elemen visual dalam film itu sendiri. Selain teori film eksperimental, saya juga menggunakan pendekatan teori psikologi, di mana menurut buku DSM, yakni Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder edisi kelima dari Asosiasi Psikiater Amerika, yang menjadi rujukan untuk kalangan psikiatri baik di dunia maupun di Indonesia itu sendiri. Parameter gangguan spektrum autisme itu ditandai dengan defisit dalam timbal balik sosial emosional dan perilaku komunikatif nonverbal. Selain itu, saya juga mengambil pendapat dari Grandin yang berargumen bahwa individu dengan autisme memiliki kemampuan khusus dalam berpikir secara visual dan spasial yang dapat menjadi aset dalam bidang seperti teknik, seni, dan desain. Selain itu, sinematografi menurut Botto adalah tindakan menangkap gambar bergerak dalam kamar gelap melalui penggunaan sejumlah elemen yang terkontrol. Studi yang dilakukan oleh John Red dan Oatley ini juga respon emosi positif spektator terhadap lukisan abstrak, di mana spektator atau penikmat dari lukisan memiliki emosi positif lebih tinggi saat melihat lukisan abstrak.
Dari sini bisa kita lihat rumusan permasalahannya adalah elemen visual seperti apa yang nyaman ditonton bagi anak autis sehingga mereka bisa terikat menonton dalam durasi tertentu. Data primer yang saya dapatkan itu utamanya adalah jurnal catatan pengamatan perilaku, video rekaman pengamatan, wawancara orang tua dari anak autis itu sendiri, serta catatan terapis. Data sekunder itu saya akan mendapatkan dari publikasi jurnal autis, mulai dari bidang seni, psikiatri, maupun kedokteran. Publikasi dari asosiasi atau yayasan autisme, seperti blog post atau artikel, serta literatur buku itu sendiri. Metode penelitian yang akan saya akan melakukan kuantitatif, kualitatif, serta outputnya berupa art atau seni dalam bentuk film. Angin. Oke. Ada lagi nih kondisi yang memprihatinkan. Untuk desain film eksperimental itu sendiri, saya akan mengedepankan type of shot, kemudian mobile framing, yakni statis dan dinamis, serta exposure, cahaya dan warna dari film itu sendiri. Selain tentunya bentuk dan juga mungkin rupa serta keterangan dari cahaya serta suara itu sendiri. Dari penelitian yang akan saya lakukan, output dari penelitian ini adalah berupa filmen eksperimental yang nyaman ditonton oleh anak autis. Sekian presentasi makalah dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sari atas presentasinya. Kita lanjut ke pemakalah terakhir. Ada Mbak Aidayati Fuadi dengan penciptaan judulnya Dilema Sebuah Teater Dokumenter Akan Minimnya Aktor Perempuan di Panggung Teater. Presentasinya bisa dimulai Mas Ari. Dilema, sebuah retorika tahun 1520-an dari bahasa Latin akhir dilema dan dari bahasa Yunani dengan ejaan yang sama, dilema, yang bermakna apapun yang diterima atau diambil, pilihan di antara dua alternatif yang tidak diinginkan. Mengapa bahasa Yunani yang kemudian saya gunakan? Mengutip dari buku Kitab Teater, tanya jawab seputar seni pertunjukan karya Endriantiarno. Di tanah kelahirannya di Yunani, sejak tahun 525 sebelum Masehi hingga 291 sebelum Masehi, digelar ratusan pementasan dari puluhan naskah. Namun dari banyak pementasan tersebut, tidak ada satupun perempuan yang boleh ikut dalam pementasan. Kalaupun ada, maka aktor pria yang akan memerankannya. Hak perempuan direnggut pada masa Yunani, termasuk hak untuk berekspresi di panggung teater. Lantas, apakah kondisi perempuan dalam panggung teater Indonesia akan kembali saat kemunculannya? Inilah yang kemudian menjadi bahan riset saya dalam bentuk teater dokumenter. Teater dokumenter adalah teater yang menggunakan bahan dokumenter yang sudah ada, seperti misalnya surat kabar, wawancara, jurnal, dan korespondensi sebagai bahan sumber cerita tentang peristiwa dan orang nyata, seringkali tanpa mengubah teks dalam pertunjukan.
Genre ini biasanya mencakup atau disebut sebagai teater perbatin, teater investigasi, teater fakta, teater saksi, teater autobiografi, dan etnodrama. Namun unsur yang saya gunakan untuk menguatkan cerita adalah verbatim, teks wawancara dari narasumber. Proses penciptaan karya yang sedang disusun saat ini dimulai dari, yaitu pertama wawancara. Hal ini dilakukan guna memvalidasi jumlah aktor perempuan. Di antaranya Chris Aditya, seorang ketua komite teater, yang menyatakan bahwa tidak ada perempuan yang duduk di komite teater. Kemudian Tutun dari Isi Padang Panjang, yang menyatakan pada tahun 2023 jurusan teater tidak ada perempuan. Pada Festival Teater Jakarta 2023, komunitas teater perempuan yang terlibat hanya satu komunitas dengan naskah perempuan. Inilah sejumlah narasumber yang nanti hadir dalam dokumenter. Kedua yaitu saya mendokumentasikan video aktor perempuan bernama Sari yang memang eksis di teater dan bagaimana keberadaannya di teater. Ketiga, saya mencoba mengeksplor diri saya di atas panggung untuk mengetahui apakah ada sistem yang kemudian salah dalam panggung teater. Terakhir adalah menyusun draft treatment dokumenter. Seorang narator sebagai pelaku utama berjalan di satu wilayah urban yang mempertanyakan mengapa perempuan semakin minim jumlahnya dalam panggung teater. Sepanjang kisah, wajah perempuan tak ditampakkan, hanya suaranya saja. Hal ini memberi simbol bahwa perempuan-perempuan kehilangan wajahnya khususnya di panggung. Sementara panggung adalah ruang bagi perempuan untuk dapat menyuarakan keperempuanan. Adegan lanjut pada beberapa wawancara dari sejumlah narasumber, baik dari pelaku teater, pegiat teater, penikmat teater, hingga budayawan. Mereka wawancara secara bergantian di layar. Wawancara tersebut secara tak sengaja saling menyatu, bak sebuah dialog dalam pertunjukan teater. Tentu saja keberhasilan ini terletak pada teks dalam verbatim. Karya dokumenter teater akan diputar dalam sebuah panggung teater yang akan direspon sang aktor di atas panggung dengan konsep panggung arena. Baik, terima kasih Mbak Aida atas paparan presentasinya. Lalu saya juga mau ingetin untuk para audiens bisa cek di kolom chat ya untuk absensi atau G-form untuk sertifikat. Bisa langsung diisi aja sebagai kehadirannya. Lalu bisa lanjut ke Bapak Aridina untuk waktu dan tempatnya dipersilakan untuk menanggapi paparan dari presentasi yang barusan kami hadirkan. Silakan Bapak Aridina. Oke, terima kasih Mas Lungguh Pratama. Mas Sama-sama, Lungguh lagi lungguh ya, lagi Lungguh. Tata, terima kasih ya atas undangannya. Ini sebuah momen yang menarik sekali bagi saya karena kemudian saya belajar banyak dalam sekian minggu ini karena ini hal yang menyenangkan ya melihat bagaimana teman-teman ingin mengkaji, ingin mencipta gitu-gitu ya. Jadi ya ini satu pengalaman yang sangat-sangat menarik dan saya sendiri juga banyak temuan-temuan baru ya. Nah ini pertama, ini mulainya bagaimana? Sorry. Baik, Pak Aridina. Untuk tanggapannya, Bapak Aridina, masih ada? Kak? Ya, gimana? Oke. Ya, silakan ditanggapi aja Pak. Boleh berurutan seperti pemakalah tadi ataupun sesuai dengan Pak Aridina aja, enaknya gimana? Boleh. Oh gitu. Baik. Random nggak apa-apa ya random. Boleh, nggak apa-apa. Santai aja bentuknya. Biar seru. Aku mulai dari Ari Pramaputra aja dulu deh, karena dia yang ngubungin aku yang pertama ya. Silakan. Dan editor juga gitu. Nah ini sebenarnya persoalan tentang dimensi ritmis editing. Karena aku baca dari makalah yang teman-teman kirim gitu dan kemudian ya sekarang dengar ya ada beberapa yang
yang sudah aku tulis dan maksudnya aku bikin catatan dan kemudian juga lihat sekarang gitu. Nah, kalau lihat tulisannya kemarin gitu dari abstraknya itu kan berbicara tentang bagaimana dimensi ritmis ini yang kemudian membentuk ritme film ini bisa diletakkan pada ide dari disiplin ilmu lain ya. Kalau yang aku terima, yang aku baca kayak gitu. Nah ini dalam presentasi tadi sih tidak terlihat ya, tidak terlihat dimensi lainnya apa. Karena kalau di dalam penulisan kan disebutkan mau ada filsafat, psikologi, sosial, problematika gender dan segala macam gitu. Yang di satu sisi ketika Ari menulis dimensi ritmis editing film dalam membentuk ritme film, menurutku itu sangat dasar, terlalu dasar untuk level S2 gitu. Karena kita udah, kalau yang bagi editor dan segala macam itu kayak udah pembicaraan terus-menerus gitu, pembicaraan yang kayak diulang terus-menerus ngomongin ritme segala macam gitu, dan penjelajahan tentang itu juga udah jauh sekali, maksudnya udah dimulai lama sekali ya oleh scholar-scholar ya terutama yang banyak rumusin awal-awal editing kan yang dari Rusia ya. Kayak yang tadi dibilang bahwa tadinya gambar yang tidak bersambungan kemudian disambung jadi satu cinematic engineered form ya, juga Pudovkin gitu kan. Nah, paling menurutku yang disampaikan di dalam tulisan itu punya potensi besar ya untuk misalnya memfokuskan pada satu disiplin, maksudnya pada disiplin ilmu lain yang ingin dijelajahi gitu ya. Misalnya tadi sama ini juga sih, ini terjadi juga ternyata pas lagi baca makalahnya dengan yang terjadi pada presentasi kali ini adalah kalau di makalahnya tiba-tiba ada ngomong tentang pelacur gitu, ya aku inget ya, ngomongin tentang itu. Ini juga di presentasi tadi juga tiba-tiba ada KKN gitu. Jadi itu agak lost sih kalau misalnya kita melihat dari sisi penyampaiannya. Jadi kalau misalnya di editing kayak lu tiba-tiba udah aksi aja nih gitu, nggak ada antisipasinya gitu. Jadi mungkin itu butuh diberikan jembatan ya. Misalnya apakah menjadi apakah melihat sebagai satu contoh kasus tertentu gitu. Jadi kayak memfokuskan penelitian pada satu perspektif itu bisa menjadi pendekatan yang lebih efektif buat level master ini gitu. Jadi fokusnya bisa lebih mendalam, menjadi lebih terperinci dan kemudian memberikan sumbangan yang lebih gitu bagi si keseluruhan ilmu film dan editing khususnya gitu. Jadi ini loh, yang ini udah pernah diomongin nih gitu. Jadi kita nggak ngomongin dimensi ritmis dalam membantu membangun ritme, itu kan memang sudah nyatanya seperti itu gitu. Ya, jadi mungkin Ari bisa ngelihat lagi ketertarikannya pada apa gitu di dalam ritme editing ini dan apa yang ingin dieksplor gitu. Bagaimana editing tuh dari ya poin mananya ya, apakah dari poin membangun ceritanya ataukah bahkan pada apakah pada pengalaman menonton misalnya gitu ya. Jadi karena ini kan sesuatu ritme editing itu kan merupakan medium ekspresi artistik juga bagi pembuat filmnya gitu ya. Pilihan-pilihannya juga mencerminkan gaya, visi kreatif dan pendekatan terhadap si cerita gitu. Jadi aku rasa ini kajian yang sangat baik ya, pengajian sangat baik. Hanya tadi persoalannya dalam presentasi tadi maupun dalam penulisan kemarin ada yang kayak missing gitu, ada link yang missing gitu ya. Dan kalau dalam penulisan sebelumnya ya kayak terlalu lebar ya, karena kayak mau banyak ada psikologis, ada filsafat gitu ya.
mungkin bisa difokusin mungkin misalnya pola ritme editing dan hubungannya dengan teori filsafat misalnya ya, suatu analisis lintas disiplin dalam pembentukan film, atau misalnya ritme editing dan pengalaman penonton gitu, jadi film itu dibentuk kayak apa gitu ya, atau misalnya dari perspektif psikologi misalnya ada pengaruh emosional apa sih ketika dalam membentuk film, karena kan tentu saja pilihan atas cut tuh pasti mau ada maksud tertentu kan, kayak yang Walter Marx bilang kan juga yang ingin dicapai emosi dulu gitu. Kayak gitu sih. Ini mungkin tanggapan, tapi kalau boleh, kalau mau ada yang mau disampaikan lagi oleh Ari juga boleh sih, atau nggak tahu moderator gimana. Baik, terima kasih Pak Rina. Sekarang Mas Ari mau ngasih tanggapan dulu kah? Mau seperti apa? Silakan. Masih ada waktunya kok. Suaranya nggak ada, Mas. Sorry. Belum masuk suaranya. Sekarang tes. Aman. Mas Lunggu, oke. Ya, saya coba mungkin sedikit Mas Lunggu. Betul Pak Ari Dina, memang dalam proses penulisan dan presentasi ini pemilihan contoh dalam membuktikan kinerja sebuah ritme memang ada peralihan, sehingga mungkin Pak Ari Dina melihat akhirnya mendapatkan fakta kenapa yang dipaparkan A lalu yang dipresentasikan berbeda, malah mungkin kalau yang ditulis adalah mood adegannya seperti apa, sedangkan yang di presentasi arahnya adalah horor misalnya gitu yang terdeteksi tadi. Ya memang itu saya akui dalam proses perjalanannya saya masih menggodok untuk yang mana yang paling fit to size istilahnya, bahkan untuk yang semakin mengerucut sifatnya kepada pengalaman menonton kah atau dan segala macam tadi Pak Ari memang sudah menjadi pertimbangan, dan terima kasih kalau di highlight atau diingatkan untuk saya konsentrasikan lagi. Gitu Pak Ari Dina. Mas Lunggu, saya kembalikan ke Mas Lunggu. Baik, terima kasih Mas Ari. Lalu Intinya tadi keren sih, tapi saya di-cut dulu di awal gitu ya, mau bangun ritme. Gaya banget. Rencananya tadi saya buktikan Mas Wisnu sendiri, emang kok gue muntah ya Mas, mau muntah lihat potongan itu saya sengaja. Saya nggak mau bikin estetik, tapi saya mau buktikan bahwa ini ada perkaranya. Ketika kesadaran sudah ada, maka kita harus punya visi bahwa sesuatu itu ada, selanjutnya visi. Itu Pak Ari, Mas Lunggu. Ya, terima kasih Mas Ari atas tanggapannya. Pak Rina boleh silakan lanjut aja ke pemakalah selanjutnya. Oke, aku mau ke Nuraidayati Fuadi ya. Nuraidayati. Ya, Bari. Oh, Yogi ketawa-tawa nih. Kenapa Yogi muntah ya? Nah, ini nih. Oh ya, mungkin pertama, bukan pertama ya. Paling karena aku mau lihat dari tulisan dari awalnya, pertama kalau komentar pertama ngelihat, karena yang dilihat pertama kali ada abstraknya terlalu panjang ya. Jadi kurang seperti penulisan abstrak gitu. Nanti mungkin butuh menulis lagi gitu, karena kan gambaran singkat dari penelitian gitu. Jadi mestinya efisien, karena kalau yang sekarang ini kayak masih banyak latar belakangnya di abstrak. Nah, saya tertarik dengan presentasi barusan ya, yang ada catatan bagian tadi ya, tentang penelitiannya yang tadi mungkin boleh di-highlight ya, tentang komite teater tidak ada anggota perempuan. Terus habis itu diisi Padang Panjang, betul? Ya, betul. Tidak ada mahasiswi teater. Terus ada submission lomba, itu hanya ada satu komunitas perempuan. Ya. Nah ini sebenarnya Padang Panjang, maaf Mas, Pak Ari, isi Padang Panjang ada 4 orang, tapi tidak ada perempuan. Ya, maksudnya tidak ada mahasiswi perempuan. Tidak ada mahasiswi maksudnya. Ya. Kan tadi mahasiswi. Nah, oke. Sebenarnya saya juga mempertanyakan sih, apakah
itu tuh adalah cara Nureda untuk membuat evidence bahwa itu kurang memberikan tempat bagi perempuan gitu. Karena kalau saya seperti ini, mungkin sangat bisa dipahami kalau misalnya, bukan sangat dipahami ya, saya tidak tahu internalnya seperti apa, misalnya komisi teater kenapa tidak ada perempuan, karena itu urusan politis. Tapi sekali lagi ada pertanyaan, apakah memang ada barrier di komisi teater untuk tidak memperbolehkan perempuan ada di sana? Kira-kira itu apakah bisa dijawab kah? Iya, kalau kemarin ngobrol dengan Mas Adit gitu ya dari Komite Teater, sebenarnya mereka membuka ruang sih untuk para perempuan duduk di sana karena waktu Festival Teater Jakarta juga butuh juri perempuan. Jadi memang tersedia slot 5 juri, tapi kemudian harus ada peraturannya 2 juri perempuan gitu. Tapi memang akhirnya perwakilan dari Komite Teater tidak ada karena memang tidak adanya perempuan di sana gitu. Tapi membuka ruang sebenarnya di Komite Teater. Oke. Ya berarti itu butuh, maksudnya evidence ini saya rasa butuh ini ya. Sama yang berikutnya ya sebelum kita bicara lebih jauh. Misalnya seperti submission di isi padang panjang gitu ya. Apakah juga ada barrier bahwa perempuan tidak boleh masuk gitu? Nggak ada sih, selama ini kalau misalkan kemarin juga ngobrol dengan Mbak Tutun gitu ya, itu sebagai dosen di isi padang panjang, sama halnya dengan tadi bicara masalah komite teater, memang sebenarnya terbuka ruang mau dimanapun gitu ya, para perempuan berteater. Tapi kemudian memang perempuan-perempuan ini yang memang tidak hadir gitu di dalamnya, Pak Aridina, gitu sih. Nah, oke. Nah, itu aku rasa butuh jadi concern ya. Maksudnya butuh jadi concern karena ini agak beda dengan latar belakang atau tulisan pertama yang dipilih waktu di zaman Yunani gitu. Ya, karena itu panjang sekali sejarahnya di Yunani, ketidakadilan gender, terus melintas pada konco winking segala macam. Jadi ini seperti menyambar apa saja untuk menjustifikasi tentang tidak adanya perempuan di teater. Ya mungkin memang kenyataannya mungkin seperti itu ya, tapi butuh dilihat contoh yang tepatnya. Karena kalau misalnya submission kampus tadi kan ya orang mah daftar aja gitu. Kampus kalau semakin banyak yang masuk kan semakin seneng gitu kan. Jadi artinya justru pertanyaannya adalah kenapa perempuan tidak hadir kalau menurut saya. Kenapa perempuan tidak hadir untuk show menunjukkan dirinya saya mau masuk teater. Kenapa perempuan tidak hadir membangun dirinya, membuat kayak atau misalnya tadi komunitas ketika ada tadi ya lomba ya, itu ya, tadi lomba ya. Festival Teater Jakarta. Festival Teater Jakarta hanya ada satu teater, satu komunitas teater perempuan gitu. Nah itu juga pertanyaan lanjutannya kan kayak apakah memang dibatasi hanya ada boleh satu kelompok teater perempuan yang mendaftar gitu. Nah, jadi aku rasa mungkin balik lagi kepada ke perempuan-perempuannya itu gitu. Kenapa mereka tidak hadir gitu. Kalau misalnya dan ini tapi sebenarnya kan ini kalau aku bilang agak nyamber kemana aja kemudian karena kan ada feminisme, kemudian ada teori kritis gitu. Ini agak ambisius ya kalau menurutku ya memang karena teori kritis berbicara tentang hegemoni dan hegemoni misalnya di teater ini letaknya di mana gitu. Jika memang ingin yang disikat adalah masalah hegemoni atas kesempatan itu, jadi kayak kita mesti bisa lihat gitu yang mau dilihat ini segi peran, segi kesempatan atau bentuk-bentuk lainnya gitu. Maksudnya segi peran tuh kalau misalnya peran ya kalau yang tadi digambarkan termasuk sebenarnya di Indonesia juga ada ya ludruk gitu kan, semuanya juga dimainkan oleh laki-laki gitu. Itu maksudku kalau dari sisi peran saat ini apakah memang ini tidak boleh dimainkan oleh perempuan gitu. Nah, ini harus dimainkan. Malah kita punya karakter yang kalau wayang orang Jawa tuh malah ada karakter yang sangat menarik tuh, karakter Arjuna tuh malah harus dimainkan perempuan, tidak boleh dimainkan laki-laki. Ada semacam kayak gitu. Artinya masih butuh banyak ini ya istilahnya diputar dari
perspektif gitu tertentu gitu tentang bagaimana menjustifikasi ini gitu. Jadi kalau kurasa ketika misalnya fokus masalahnya bahwa ini di titik mana yang memang tidak diberikan kesempatan gitu, ya mungkin itu saja gitu. Dan pengambilan sampelnya juga mesti hati-hati gitu, karena kalau pengambilan sampel yang seperti tadi, istilahnya testimoni seperti tadi kan kemudian pertanyaannya kan kayak, ya aku bukan misoginis, tapi maksudnya kayak, ya elunya aja nggak dateng gitu, gimana mau dikasih gitu. Sebenarnya bisa saja seperti itu. Kalau kita ngelihat misalnya kampus, terus habis itu kita misalnya ngelihat apa tadi ikut lomba gitu kan. Terus kemudian juga yang mungkin bisa balik lagi ke sistem yang lain kalau ngomongin hegemoni, misalnya kenapa misalnya tidak memperbolehkan anaknya masuk sekolah gitu. Ya, misalnya kayak gitu. Jadi perlu di ini. Terus nggak apa-apa aku lanjut lagi aja ya. Iya. Kalau ngelihat judulnya itu masih terlihat seperti judul penelitian sih ketimbang judul penciptaan karya. Kalau saat ini, yang kemarin aku baca di penulisan, yang aku baca di penulisan, jadi itu mungkin butuh dipertimbangkan. Terus habis itu, kenapa metode penelitian artistik dipilih itu ada justifikasi apa gitu? Kayaknya itu nanti mesti disebutkan bagaimana metode ini memberikan pemahaman yang mendalam pada permasalahan yang ingin diungkapkan gitu. Karena terus terang tadi ketika membaca kemarin metode teman-teman tuh ada yang, atau teori teman-teman tuh ada yang, oh ini asik banget dan kayaknya mudah dimengerti gitu. Kayak misalnya ANT-nya Ardi itu tadi menarik sekali gitu. Kayaknya itu bisa dipakai di semua karya deh. Kayaknya semua karya tuh bisa deh pakai ANT gitu. Kalau dia kan memang karena pengkajian, tapi pengkaryaan pun juga rasanya sangat mungkin gitu. Karena kan seni rupa kontemporer juga memberikan makna pada hal-hal yang jadi tidak ada aktor tuh tidak harus selalu manusia kan. Terus kemudian juga misalnya metode-metode penciptaan karya itu kan juga bisa apakah reflektif mungkin gitu, reflektif praktis itu juga bisa gitu, nggak harus penelitian artistik gitu. Gimana kita melihat, membuat, kemudian meresap lagi apa yang kita buat dan kemudian apa yang masih kurang di shaping terus gitu. Mungkin buat orang-orang yang memang punya disiplin berkreasi mungkin itu lebih cocok gitu. Terus berikutnya ya kalau yang aku baca juga ya ketika ini mau dibuat doku teater tadi ya terjelaskan ya sangat baik menurut saya, cukup baik. Hanya saja kalau yang aku baca itu rasanya yang aku terima adalah karena kan akan menggunakan narasi dari Anton Chekhov ya, itu apakah jadi sih atau gimana? Oh iya, itu sebenarnya kan di awal, kemudian perjalanannya nggak jadi gitu. Oh oke. Ya, Ya, nggak jadi sih. make sense. Ya karena kalau misalnya Anton Chekhov juga tidak ngomongin feminisme, sebenarnya Anton Chekhov lebih ngomongin tentang kekecewaan ya. Mungkin contoh yang satunya malah yang kamu tulis yang Doll's House ya. Doll's House tuh baru itu tentang peran perempuan yang sangat kuat sih. Aku rasa itu bisa di ini. Tapi dari aku baca juga rasanya dokumenternya jadi hanya seperti background ya. Tapi kalau tadi yang ditunjukkan sih rasanya memang oke ya ketika Mbak Nuraida tadi bikin ada skema, terus habis itu orang akan berkomentar pada ini. Jadi interaktifnya ada dan kemudian kita bisa melihat itu rentetan fakta dan kejadian nyata di dalam layar ya. Oke, ya paling ya itu sih kalau kurasa butuh ditentukan dulu yang paling awal sih kesempatan yang apa yang nggak adanya gitu. Ya, siap. Makasih. Oh, sama satu lagi deh, aku ada penasaran sih kenapa di tulisan CV-nya ada nama Yudita Judin. Awalnya itu kan sebenarnya tulisan di awal ya, sebagai rencana pembimbing gitu. Karena melihat karyanya Silang Media tuh
hampir-hampir mirip dengan apa yang akan saya buat, tapi kemudian nggak jadi gitu sih. Akhirnya dengan Mas Jonet. Ya udah itu aja. Makasih Mas Lungguh dan Mas Ari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridina untuk tanggapan Mas Ari dan Mbak Ida ya. Semoga jadi masukan ke penelitian selanjutnya. Gitu ya. Lalu selanjutnya ada mungkin Pak Ridina mau ngasih tanggapan untuk Mas Tantio atau Mas Ardi. Pak, maaf, audionya belum keluar ya? Ya masih mute. Oke, Ardi dulu deh, Ardi dulu ya. Ardi Satwiko. Iya. Ardi, lulusan 28, Di. Alumni 28. Bener, kok tahu, Pak? Ya, aku ada baca datanya. Aku juga alumni 28. Jadi, connect. Oh, siap. Siap. Saya panggil. Main bola nggak? Kita 28 punya tim bola loh. Waduh, main dulu. 2001. Wah, main lah. Nanti, lo angkatan lo 2000 berapa berarti? Lulus 2004. Ntar gue cari deh di 2004. Saya panggil Kak Ari dong. Oke. Kita balik lagi ke sini. Ya, ini menarik sekali ya. Teori-teori studi eksplorasi penciptaan product placement dalam film. Nah, kebetulan ini adalah hal yang aku dari dulu selalu tertarik ya, product placement di film, karena aku dulu juga ngerjain iklan dan aku juga pernah bikin karya waktu itu buat video base-nya Forum Lenteng tuh aku ngumpulin kutipan film ya, klip film yang ada product placement-nya masing-masing dan kemudian ku sambung jadi satu cerita baru. Ya, waktu itu aku pernah bikin kayak gitu. Jadi beragam film gitu dan termasuk juga ada satu film dokumenter yang bikin Super Size Me itu aku tiba-tiba lupa namanya siapa. McCloud siapa sih? Dia pernah bikin film dokumenter tentang product placement. Jadi judulnya kalau nggak salah Super Size Me. Coba gue search dulu. Ya. Morgan Spurlock. Ya, Morgan Spurlock. Ya, benar. Terus habis itu dia itu pernah bikin film yang isinya semua tentang product placement di film yang kamu mungkin bisa jadi reference. Itu judulnya kok nggak ada isinya atau bukan dia? Oh, The Greatest Movie Ever Sold tahun 2011. Baik. Ya, The Greatest Movie Ever Sold itu film tentang tentang product placement. Ya, jadi topik ini juga sangat menarik dan aku juga memang sebenarnya berencana membuat penelitian di sini ya, tapi udah kamu lakukan dulu ya, nggak apa-apa, aku ngikut aja dulu. Nah, paling satu catatan pertama kali tadi dalam presentasi kamu adalah kamu nulis kenapa sih kamu lihat produk Indonesia di film Korea kok jadinya di situ ditulisnya miris. Saya jawab? Iya, boleh. Oh iya, mohon maaf sebelumnya itu sebenarnya video saya mungkin 15 menit, tapi karena secara teknis disuruh 5 menit, jadi saya udah yakin banyak pertanyaan mungkin ya, banyak lompatan. Kenapa miris? Itu karena contohnya satu Kopiko yang pertama banget, itu dia sekali tayang di K-drama itu dia bayar 2,5 miliar rupiah. Jadi dalam 16 episode film itu kalau dia muncul 4 kali aja udah 10 M gitu. Itu yang mengawali saya untuk rasanya miris itu kenapa nggak ini uangnya ke film Indonesia gitu. KKN aja ngalahin viewersnya Doctor Strange waktu pulau bersama, kan mestinya uang sebesar itu masuk ke perfilman Indonesia awal gitu. Jadi kok market kita ini di slot product placement itu kalah terus ya sama K-drama, ada masalah apa nih gitu? Apa mungkin memang eksekusinya belum oke atau penawaran lebih bagus atau memang dampaknya lebih besar dari antara K-drama dengan film Indonesia, itu sih yang membuat saya penasaran kira-kira itu awalnya. Oke, mungkin bisa sorry.
mungkin bisa dilihat seperti ini, kayak apakah ada aspek ekonomisnya yang berbeda mungkin. Bukan aspek ekonomis, tentu saja di situ aspek ekonomis dalam proses membayar ya, tapi di sini mungkin aspek ekonomis dia jualannya seberapa banyak gitu. Ya kalau aku sih sebenarnya bangga ya ngelihat produk Indonesia di Korea ya, karena wah gila itu mendunia ya, mereka lebih kemana-mana gitu. Diterima di luar negeri gitu. Dan kita nggak tahu Kopiko di sana dijual berapa sih mungkin yang pernah ke Korea kali ada yang pernah beli Kopiko gitu. Atau ada temennya mungkin teman Korea yang nitip dong Kopiko, lu kan orang Indonesia gitu. Saya pernah lihat memang produk itu ada, dan dari hasil dia pertama muncul di drama Korea itu omset dia naik sebesar 20 triliun setahun. Jadi memang benar-benar ada efeknya kalau Korea itu. Ya, artinya itu suatu perspektif yang baru ya, kenapa mereka dagang di sana, dan kalau misalnya works, kenapa enggak gitu. Nah, berikutnya sebenarnya ada, ya teorinya sangat menarik ya, ini teorinya keren banget sih. Dan aku baru tahu sekarang, mungkin kalau dulu aku pas lagi kuliah tahu teori ini, gue pakai teori ini aja nih, itu banget nih. Topiknya juga relevan dan kontemporer ya, mengingat pentingnya product placement dalam mendukung pendanaan produksi film kan. Ya kan, jadi produksi film tuh didukung banget gitu dengan sebentar ya. Kayaknya ada orang ngetok dulu. Oke, mungkin ya maaf. Yuk. Kita lanjut lagi. Jadi ya karena tadi ya dengan pemikiran seandainya dikasih ke Indonesia sih pasti lebih enak. Nah, yang butuh mungkin diperjelas, mungkin tujuan penelitiannya tuh apakah lebih menekankan pada analisis aspek etika atau visual, atau malah keduanya? Iya, jadi sebenarnya ini satu teori dari 3 lainnya gitu. Di tesis saya sendiri menggunakan 3 teori. Yang ketiganya terkait product placement. Satu Bruno Latour, kedua ada world building, itu sebagaimana kita contohnya seperti membuat dunia Star Wars gitu ya. Itu kan pada dasarnya ini semua mengenai ekosistem gitu. Ekosistem itu harus make sense dengan produk yang dimasukkan gitu ya. Jadi world building untuk membuat produk komersil itu make sense, seperti Stranger Things itu ada Coca-Cola di situ, yang dimunculkan ya bukan Coca-Cola yang sekarang, tapi Coca-Cola yang logonya di tahun 70-60-an itu, contohnya gitu. Dan kembali lagi ke Bruno Latour, itu saya berawal dari melihat banyak sekali yang emang ya skip ya, dari adegan tuh nggak nyambung gitu. Yang nyambung dan berhasil seperti tadi gambar Transformer, ada Chevrolet Camaro yang berubah jadi robot. Kalau lebih gambaran yang paling bisa menggambarkan Bruno Latour itu contohnya seperti bola Wilson di film Castaway gitu, atau botol Coca-Cola di God Must Be Crazy gitu. Itu kan semuanya produk yang memang memiliki peran gitu, sehingga karena berita-berita yang saya temukan itu memang kebanyakan negatif gitu kalau misalnya eksekusinya tidak baik gitu ya, terlalu overexposure sama keluar dari kontekstualitas yang salah gitu. Jadi dengan melihat dengan teori Bruno Latour ini, kita menganggap semuanya itu penting. Jadi tidak ada tarik menarik antar si produser yang ego dengan filmnya, ataupun kadang kita biasanya kalah nih dengan yang punya duit. Pengiklan itu pengennya gua mau pokoknya tampil banget kayak kecap banget tadi, terserah mau gimana, tertulis kan gitu. Akhirnya mengalahkan ya tadi visual dan etika ya. Saya masih menganggap itu berdampak antara ke visual juga sama etikanya juga salah gitu. Ya, mungkin itu Jadi bisa jadi ya. Bisa jadi kayak dua fokus yang dilihat dari dua sisi itu ya. Karena tadi benar tentang etika gitu. Etika kan ya tadi ya misalnya
Nah, Stranger Things ngasih Coca-Colanya ya di tahun yang sesuai gitu kan Iya. itu kan masalah etika, karena kalau misalnya naruhnya seenaknya ya berarti udah nggak etis lagi gitu. Seperti misalnya kita lihat ada film, sebenarnya di One Piece tuh ada satu shot di awal film One Piece serial ya, itu yang salah satu tokohnya pakai sepatu Puma tuh. Padahal kita nggak Oh tahu ya, tujuannya kapan. Itu sebenarnya nggak terlalu etis sih, tapi oke. ya nggak terlalu muncul banget sih. Tapi itu sebenarnya bisa menjadi gambaran gitu. Apakah di zaman itu ada Puma Store gitu misalnya, kemudian orang di zaman itu pakai Puma dan segala macam ya, atau segala macam itu aku rasa jatuhnya ke klasifikasi etika gitu. Dan Ya. yang visual tuh menariknya adalah bagaimana mungkin visual bisa diarahkan pada sesuatu yang lebih sifatnya teknis ya. Bagaimana menaruh itu dengan tata cahaya yang baik. Jadi kan kalau dilihat kan kamu menggunakan juga teori-teori sinematografi ya, dan di dalamnya ada mise-en-scène gitu. Dan mise-en-scène tuh penting banget gitu kan. Mise-en-scène itu seperti God Must Be Crazy, kalau bukan botol Coca-Cola ya mungkin ceritanya lain gitu. Kalau botol kecap ABC sih mungkin nggak terlalu sakit ya jatuh ke kepala dia karena plastik gitu. Tapi itu bisa jadi ada kayak kepentingan gitu. Maksudnya kepentingan itu kan itu kemudian di-embed ke dalam cerita gitu. Seperti contoh tadi yang si zombie tadi, Pepsi, iya. ya Pepsi gitu, yang kemudian berantakan gitu. Jadi memang ditaruh sebagai bagian untuk bercerita. Nah, tapi itu tahapan itu aku rasa juga mungkin melibatkan karena kalau misalnya kita lihat jadi balik lagi ke nanti ke penelitiannya dari yang sudah terjadi atau dari yang mungkin melihat sudah terjadi, maksudnya gini, sinematografinya dilihat dari sisi ini udah jadinya, atau mungkin dilihat lagi naik ke atas sampai ke level skenario gitu, ke level pembuatan filmnya gitu, bahwa atau mungkin level negosiasinya gitu. Misalnya ketika di World War Z bahwa cara untuk membuat zombie-zombie itu tertarik adalah dengan suara, dan dia masuk ke vending machine, dan di saat itulah mereka kemudian si kreatornya, para pembuat filmnya, para produsernya kayak bisa istilahnya menganalisis skenarionya dan poin-poin mana yang bisa dipakai jualan untuk para prinsipal gitu. Ya, ya kan kayak Transformer gitu. Transformer yang keberapa tuh mobilnya Chevrolet semua gitu. Karena kebetulan di zaman itu aku dapat kerjaan dari Chevrolet juga. Tapi kayaknya jadi tahu gitu. Oh iya, ini mobilnya ternyata Chevrolet ya. Sampai ke pendek yang kecil-kecil juga Chevrolet gitu. Jadi itu kan jadi kayak dagangan. Kayak si Fast and Furious gitu. Itu pasti udah kayak bisa saling sharing tuh, ini gue mau iklanin mobil apa, lo mau iklanin mobil apa, dan di situ kan nggak pernah didiskreditkan mobilnya, nggak pernah. Kayak beda sama film-film Amerika awal-awal ketika memandang mobil Jepang maupun mobil Korea. Kalau kamu sempat nonton Police Academy, itu ada Police Academy 1 tuh ada satu scene si Hightower mau masuk ke Honda Civic. Honda Civic itu kali itu laku banget karena kecil dan irit, tapi dia menunjukkannya dengan ini mobil apaan sih, kecil banget sampai dia harus menarik kursi depannya karena dia harus duduk di belakang karena menurut dia terlalu sempit. Ya, terus juga ada salah satu scene di film Taxi apa gitu yang melihat, oh ini mobil Korea nih pasti beginilah gitu. Ya. Nah, itu aku rasa penjelajahannya bisa sampai ke situ gitu untuk ngomongin tentang etika. Kalau visual ya berarti bagaimana itu ditampilkan di dalam film supaya tetap kelihatan cakep. Karena memang sebenarnya pertanyaanku adalah ini kan pada fokusnya pada film Indonesia ya. Betul. Nah, pertanyaan awalnya sebenarnya kemarin itu ketika aku belum lihat presentasi kamu, memang ini ke film aja ya, Bu?
kenapa nggak ke TV gitu? Karena brutal banget kalau di TV. Ternyata tadi contohnya emang di TV ya, karena itu memang benar-benar brutal sih. Karena bagaimana mereka menaruh bikin shot yang kayak clean slate, clean plate gitu, yang nanti bisa ditempel 3D sesuatu gitu. Terus habis itu ada tadi kecap bango, atau bahkan dalam satu scene gitu aku pernah waktu itu lihat ceritanya karakternya lagi berduka gara-gara istrinya keguguran dan hampir meninggal atau bahkan meninggal gitu. Tapi habis itu cut-nya kemudian ceritanya dia lagi menikmati coklat gitu. Ini lagi pada makan apa nih gitu. Ya, itu dia problem. Itu brutal sih. Ya, itu brutal. Jadi kurasa kamu butuh menentukan juga sih. Kayaknya butuh diberikan batasan ya. Dan implikasi penelitiannya bagaimana gitu. Penelitian ini apakah bisa memberikan praktek yang baik pada industri film, mungkin ini satu pengkajian yang menarik menurutku. Jadi bisa kayak bisa jadi rekomendasi gitu. Ya rekomendasi bagi yang membaca, bagi yang peduli gitu ya. Karena kalau kita ngomongin praktek yang sudah berjalan lama, ya kita hanya selalu bisa memberikan rekomendasi dan nggak dilakukan. Tapi sebenarnya studinya udah ada. Studinya udah ada. Aku rasa itu sih yang paling krusial ya, kayak perspektif baru tentang product placement ya. Terus ya, penelitian yang menarik sih. Ya. Dari aku itu aja sih. Silakan kalau Terima kasih banyak Mas Ari masukannya. Ya, tentu saja gini juga ya, karena kalau kita ngomongin sinematografi juga, ketika dia gagal mengeksekusi sesuatu, barang itu juga jadi tidak kelihatan keren kan? Betul. Ya kan? Ya itu misalnya, dan terutama pada film gitu, ketika filmmakernya juga tidak punya kepedulian atas itu atau menganggap bahwa, aduh ini apa sih gitu, padahal itu adalah yang mendanai film mereka gitu, yaitu kan kadang pertengkaran itu terjadi di set kan kayak gini ya, mirip kayak, jadi kita mesti nge-shoot ini nih gitu. Ya, ketika itu tidak dikomunikasikan di awal, makanya kayak produser juga mungkin butuh ini mungkin jadi salah satu temuan yang bisa kamu ajukan atau rekomendasikan, bahwa ada guide gitu, ada guidance tentang bagaimana product placement itu di dalam film. Betul. Sehingga si keseluruhan kru juga menyadari bahwa kita memang butuh mengeksekusi ini, prinsipal juga menyadari bahwa kita nggak boleh sebrutal-brutal itu gitu ya, kalau mau brutal pilih lagi yang lainnya. Tapi mungkin ketika misalnya industri sudah punya guide bahwa oke, product placement diperbolehkan tapi dengan cara begini, dan atau apa. Maksudnya ada negosiasi-negosiasi yang kemudian membuat film kita jadi lebih cerdas lah gitu menaruhnya dan lebih baik gitu. Terima kasih. Kadang merugikan juga yang brutal itu ya sebenarnya buat. Oh iya, banget. Ya. Banget, merugikan Ya, banget. Jadi kayak frame kadang-kadang juga udah nggak dipikirin gitu ya. Walaupun ada yang kalau ingat nonton apa Mencuri Raden Saleh, ada yang nonton? Saya nonton ya. Nah, itu ada kan pas lagi mereka di dalam kayak bengkel mereka, workshop mereka lagi Biskuit Fulo. Saya masukin juga, saya bahas. banyak banget tuh. Itu sebenarnya brutal sih. Ya, nggak nyambung. Nah, itu sebenarnya brutal sih. Ya mungkin estetik ya mungkin ya, tapi itu brutal sih. Kayak apa sih istilahnya, kurang bekerja keras gitu. Ayo kita masukin kayak tadi yang si World War Z itu cukup bekerja keras. Bos gitu, Pepsi semuanya dan masuk akal. Tapi kadang-kadang begini, produsen Indonesia tuh ya kalau kamu ngerjain iklan, kamu akan tahu bahwa segala macam ada urusan dengan feng shui lah, produk nggak boleh kebalik lah, produk nggak boleh jatuh lah, itu repot sih. Mereka mesti sadar bahwa kalau misalnya itu dijadikan film, ya udah harus jatuh. Ya kan, Coca-Cola dilempar-lempar dipakai gitu, ya udah jadi film gitu. Kan efeknya gila, kita dapat product placement satu film full loh, walaupun diinjek-injek, dilempar-lempar, it's okay. Bahkan nggak ada yang minum Coca-Cola di situ. The God Must Be Crazy kan? Ya, itu.
Oke, Ya, terima udah. kasih Pak Ridina untuk masukannya untuk Mas Ardi ya. Mungkin Terima berguna kasih juga buat Pak Ari. tinggal Mas Tantio ya berarti ya Mas selanjutnya. Tantio sama Mbak Satyani ya. Satyani, Mas ya. Tantio dulu deh. Atau ke Mbak Satyani dulu ya. Ke Satyani dulu. Oke. Warna pada film untuk anak autis. Oke. Pertama sebenarnya aku yang teringat dan sebenarnya menurutku terganggu sebenarnya adalah kesimpulan yang ada di dalam penulisan itu. Karena dapat diketahui kesimpulan bahwa film Frozen lebih mudah dan lebih nyaman ditonton oleh anak autis. Ya kan? Nah, sebenarnya yang mungkin tidak ada pada penelitian itu adalah justifikasinya apa. Karena setelah aku membaca penelitian itu, yang masuk akal sebagai kesimpulan adalah bahwa film Frozen itu memang filmnya menggunakan warna yang autism color friendly. Itu aku setuju. Karena itu jelas bahwa autism color friendly. Tapi bahwa itu nyaman ditonton oleh anak autis di dalam penulisan itu, dalam penulisan tadi sebenarnya kurang kuat ya. Karena kan kalau di dalam penelitiannya kan juga anak autis ada yang hypersensitive sensory, ada yang hyposensitive sensory kan. Jadi aku rasa itu cukup individual dan mesti sangat kualitatif, mungkin dengan banyak melakukan wawancara, mungkin apa yang dialami gitu, dan karena juga literaturnya kan banyak yang dikutip dari Sardar dan Guita ya, yang sebenarnya penelitiannya pada ruang interior arsitektural, jadi kan lebih ambience, artinya lebih statis tuh. Sementara kalau film itu kan sifatnya kan proyeksi ya, proyeksi terus menerus, berganti gambar terus menerus gitu, ada progresi dan segala macam. Itu nggak statis. Jadi kayak tadi pas lagi aku lihat dalam video Satyani, ada anak yang sedang memperhatikan akuarium, kan kayak pertanyaannya munculnya bisa jadi apakah dia tertarik pada warna ikannya ataukah dia tertarik pada gerakannya yang kesana kemari. Jadi itu kayaknya mesti butuh lebih kritis ya. Jadi karena pengambilan kesimpulan yang seperti dibuat di dalam penelitian itu tuh mungkin kayak contohnya bisa saja salah gitu. Bisa saja salah tuh bisa saja kayak misalnya seorang anak yang sering bermain dengan kucing karena dia bertaring dan ngerasa kucing itu manis, suatu saat dia ketemu singa yang bertaring juga dan kesimpulannya dan dia punya kesimpulan bahwa oh hewan yang bertaring itu manis gitu, dan dia ketemu singa, oh ini bertaring juga, pasti dia hewan yang manis, dideketin, matilah anak itu gitu. Jadi itu bahaya sih kalau misalnya pengambilan keputusan yang terlalu cepat maksudnya hanya dari satu parameter gitu. Ya, aku rasa itu butuh di ini. Berikutnya film eksperimental. Nah, ini menarik banget. Bayangannya tuh seperti apa ya? Panggilnya apa nih? Boleh dipanggil Sari, Mas. Sari? Iya. Oke. Bukan Bowo ya? Oke, Sari, gimana? Titik merah saya, Mas. Ya gimana? Eksperimentalnya yang terbayang sedikit awal deh kalau misalnya nge-share ininya kayak apakah hanya warna gitu maksudnya? Karena kan dari penelitiannya ngomongin warna gitu. Jadi apakah di dalam film eksperimentalnya misalnya hanya mengeksplorasi warna atau bagaimana? Oke, baik, terima kasih Mas Ari. Sebelumnya saya tidak masuk panjang-panjang, tapi izinkan saya menjelaskan latar belakang saya melakukan penelitian ini karena
saya memiliki anak autis dan saya melihat perilaku dia terhadap elemen-elemen visual pada tayangan film, TV itu berbeda dengan anak-anak yang normal ya. Dalam artian ada beberapa elemen-elemen visual yang mengganggu dia, tapi satu sisi ada juga elemen visual yang sangat menarik dia gitu. Nah, itu ada satu dalam video awal, pengamatan yang awal itu adalah salah satu kelas yang diikuti oleh dia. Jadi di mana di kelas tersebut tuh isinya anak-anak kebutuhan khusus semua, Mas. Jadi itu anak-anak autis semua. Gitu. Dia bersifat komunal dan kalau saya perhatikan mereka tidak bisa di ruangan gelap total. Mereka tidak bisa di ruangan yang kontrasnya tinggi. Mungkin bisa dilihat saat itu lampu bioskopnya dinyalain bersamaan dengan layar di bioskop diputar. Dengan begitu parameter yang saya nyatakan bahwa ini maksudnya elemen visual yang nyaman ditonton oleh anak autis itu yang membuat mereka bisa bertahan di tempat duduk dengan pandangan terarah ke arah layar setidaknya ada 10 detik. Kalau kita sudah bisa mencuri 10 detik pertama, maka selanjutnya akan lebih mudah untuk diarahkan, untuk disuruh duduk, gitu, untuk disuruh memperhatikan. Gitu. Mungkin saya seharusnya menambahkan betul-betul secara detail parameternya seberapa lama dia bisa duduk tenang sehingga kita nyatakan bahwa dia nyaman tanpa merasa terganggu. Gitu. Kedua, penelitian mengenai warna ini sebenarnya penelitian awal saya, Pak, karena saya berharap tujuan saya nanti ingin membuat sejenis video art. Karena itu kenapa saya pilih film eksperimental, supaya saya bisa fokus ke elemen visual saja tanpa saya harus terikat oleh plot cerita maupun narasi. Karena anak autis itu di mana saya memang mengambil sampelnya anak SD umur 6 sampai 12 SD, 12 tahun maaf. Lalu di mana mereka masih belum mengerti namanya plot cerita. Mereka hanya bisa fokus pada gambar. Gitu. Karena rata-rata walaupun memang ada yang bersifat sensori atau yang hipersensori, tapi kebanyakan dari kelasnya. Jadi waktu kemarin itu ada 20 anak, 19 itu bermasalah untuk matanya. Gitu. Jadi nanti karena itu saya memutuskan nanti penelitian metodologi saya itu ada kuantitatif dan juga ada kualitatif. Gitu. Warna itu hanya penelitian awal saya, tapi nanti saya berencana membuat sejenis video art di mana saya akan memasukkan elemen-elemen visual lain seperti cahaya, pencahayaan, kontras, bentuk, dan juga warna itu sendiri. Sebegitu, Mas Ari. Oke, menarik sih. Ini jadi bikin film yang mempertimbangkan kebutuhan dan sensitivitas anak autis ini sih satu inisiatif yang keren ya menurutku ya. Tapi kalau kita bicara bahwa dan lebih asik lagi karena Sari mau bikinnya memang video art gitu. Jadi sebenarnya ketika kita bicara tentang karya video itu kan lebih cair, lebih fluid, lebih punya banyak opsi ya ketimbang kita bicara tentang bikin karya film yang secara presentasinya ke publik tuh sudah cukup rigid ya. Duduk di teater yang gelap dan menonton bersama-sama, bersepakat bahwa kita tidak akan keluar dalam waktu 2 jam walaupun nahan kencing karena biar saya mengikuti semua ceritanya dari A sampai Z. Nah, sementara kalau kita bicara tentang karya video itu kan sesuatu yang sifatnya idea ya, ketimbang ya tentu saja kadang bisa menggunakan storytelling tentu saja, tapi lebih kepada ide yang kita tidak perlu masuk dari A sampai Z untuk kita paham, tapi kita bisa masuk di titik mana aja, berdiri seberapa lama saja terserah, atau pergi kapan saja atau datang kapan saja, menikmati 2 jam atau menikmati 2 menit sama saja mungkin. Nah, dan ada satu hal yang mungkin tidak bisa atau sulit ditawarkan oleh film adalah interaktivitas sih. Nah, menurutku ini ada hal yang mungkin Sari bisa explore ya.
dalam perjalanan berkaryanya adalah poin interaktivitas ini. Jadi kalau anak-anaknya itu punya sensor yang berbeda-beda gitu, kenapa kita tidak memberikan sesuatu yang interaktif buat mereka yang mereka bisa pilih sendiri gitu. Mereka bisa pilih sendiri saturasinya, mereka bisa pilih sendiri kontras cahayanya di dalam karya itu gitu. Jadi ya ini tentu saja bukan membuat film biasa ya, kayaknya butuh kolaborasi gitu, mungkin butuh cari ahli yang mampu coding atau mungkin sesimpel bikin paling gampangnya ya bikin ketika waktu presentasi, nah waktu presentasi nanti seperti apa gitu ya, apakah dalam satu ruangan yang anak-anak diberikan remote untuk kemudian ini, dan apakah itu bentuk film yang harus ditonton rame-rame atau personal kayak gitu-gitu, karena kalau kita ngomongin video art atau karya video, cara kita untuk membawa orang menikmati karya ini juga berbeda gitu. Kalau tadi kan film rigid gitu. Jadi itu poin-poin yang bisa dieksplorasi gitu. Kuncinya interaktivitas sih. Jadi desain suara yang kemudian mereka bisa pilih sendiri. Ya ini memang sebenarnya agak gampang seperti ya udah lu kasih remote aja. Terus habis itu kenapa Dek warnanya terlalu kenceng ya kurangin aja brightness-nya gitu-gitu kan. Tapi ya mungkin kadang-kadang kita perlu sih bikin karya yang sangat-sangat simple ya, which is selalu yang saya suka sebenarnya karya yang sederhana tapi kenapa orang nggak mikirin gitu kan. Dan memberikan arti baru pada cara bikin sesuatu gitu kan. Jadi kayak tapi ketika mereka datang ke saat, karena kalau kita bikin karya tuh kita membangun sebuah pengalaman berkesenian juga kan ketika kita melihat karya itu. Jadi itu adalah pengalaman keseniannya gitu. Anak datang ke eksibisi itu, ke karya itu, bahwa kamu bisa begini, kamu bisa begitu, padahal it's just simply a remote gitu. Ya, tapi bangunannya gimana? Mengarahkan mereka gimana? Kan dan kalau misalnya ke depan aku rasa itu bisa jadi ya walaupun ini early ya, maksudnya mungkin ini asumsi gitu bahwa kemudian anak-anak itu bisa melakukan adjustment gitu. Bahwa ketika misalnya semuanya tidak sesuai, aku kan harus adjust something. Ya, dan ini adalah cara aku berlatih adjust something gitu di situ gitu. Jadi pilihan-pilihan itu bisa membangun si anak ini juga memberikan pilihan. Jadi kita nggak mendekati autis ini sebagai subjek yang harus kita tata seperti ini karena normanya yang seperti itu gitu, tapi kita memberikan mereka pilihan bahwa kamu juga punya pilihan dalam bentuk apresiasi yang seperti ini gitu, mengapresiasi karya yang seperti ini gitu. Ya, jadi masing-masing individu bisa punya preferensi masing-masing dalam bentuk karya itu gitu. Memang ya bukan sesuatu yang massal sih. Ya atau kalau misalnya dalam perjalanannya Sari malah nemuin, oh ini saya udah nemuin mas, gimana caranya memasalkan ini, itu lebih keren lagi. Gitu. Jadi segala macam mesti fleksibel, interaktif sih kuncinya sih kalau aku bilang sih. Karena punya peluang. Oh ya, oke. Mas Ari, ini sebenarnya target saya memang memulai penelitian ini dalam waktu 1 tahun ke depan. Kalau saya sudah tahu elemen visual apa yang menarik dan menahan mereka untuk duduk tenang 10 detik, bahkan sampai sejam mungkin, itu memang saya ada niatan 5 tahun ke depan saya akan mau mencoba mulai membangun instalasi interaktif untuk mereka. Tapi untuk itu saya perlu tahu dulu kira-kira elemen apa yang bisa bekerja dan minimal untuk mayoritas anak autis yang apa sih namanya, yang nyaman untuk dilihat sama mereka, terutama karena kan kita tahu anak autis itu paling nggak bisa disuruh gitu. Dia kita arahkan mau kayak gimana, kalau dia nggak mau ya sudah betul-betul tidak mau. Dan mungkin kadang-kadang karena ada gangguan, karena autis itu kan penyakit syaraf mas, jadi kadang-kadang untuk bisa interaktif memegang sesuatu aja itu mereka butuh kekuatan yang lebih dibanding kalau kita memegang seperti biasa gitu. Tapi saran dari Mas Ari tentu saja akan saya tampung karena ini sejalan dengan tujuan saya melakukan penelitian awal ini. Ya paling ada pertanyaan aja kok lagi sih, kalau misalnya kenapa kita harus duduk sejam gitu misalnya.
Cuma bercanda aja sih. Tapi maksudnya, oke 10 detik ya mungkin perlu bagi anak seperti itu, tapi mungkin targetnya bukan duduk sejam kali. Mungkin targetnya adalah pay attention to something kan. Ya, jadi itu kurasa lebih penting. Kalau misalnya pun mereka tidak harus duduk, ya walaupun duduk adalah early stage-nya, bahwa kamu bisa diminta melakukan satu perintah sederhana gitu, tapi aku rasa mungkin nanti Sari bisa nemuin lagi sih yang lain-lainnya. Ya, terima kasih banyak Mas Ari. Oke. Gimana aku kembalikan lagi ke moderator. Nah, terima kasih Pak Ari. Tinggal makasih masukannya tadi ya buat Mbak Sari juga, buat yang lain. Tinggal Mas Tantio berarti ya. Oke, Tantio Satria Wibowo. Oh ya, nih. Halo Pak. Ya, kita pernah satu tempat ya. Oke, aku mau lihat logline-nya, karena ini dia ngomongnya emang film lagi sih. Boleh nggak diputar lagi, kasih lihat lagi logline-nya dan kemudian slide terakhirnya. Boleh di-present lagi? Maaf teman-teman, media operator boleh minta tolong. Mas Karena Ari aku menggunakan handphone, lagi ada kendala laptop. Terima kasih. Oh ya, cuman lihat lagi log. Atau mungkin masih ingat nggak? Atau disebutin? Ingat. Ditampilin aja kali ya Mas. Ya, tampilin boleh, biar lebih. Oke. Terima kasih. Bentar ya. Kirain udah kelar soalnya. Panik lagi di sini. Ini videonya Mas Tantio aja ya? Iya, Mas Tantio aja bagian logline sama bagian terakhir. Slide terakhirnya. Oh, ini ya, komputernya dari awal ya, udah dikompilasi ya? Oh, oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tantio, kalian bisa panggil saya Tio. Bagian logline. Di bagian mana ya? Logline tuh Bagian yang ada premis dan sinopsis. premis dan Nggak di belakang. Detik ke? Nggak ingat. Masih di belakang. Setelah teori ya. Oke, ini ya. Ya, betul Pak. Tadi sebelumnya. Tersebut saya mencoba meramu sebuah judul premis. Mau dibaca dulu. Di pause dulu nanti bagian yang tadi premis. Oke, ini ya paling atas ya, premisnya ya. Pranata ingin bapaknya hadir di hari kelahiran anak pertamanya, namun ia harus menjemput bapaknya dan melakukan perjalanan yang trauma masa kecilnya. Nah, sebenarnya kalau ini sih, kalau kita lihat dari ancamannya apa sih sebenarnya? Apa yang membuat dia tidak berhasil mendapatkan keinginan bapaknya hadir di hari kelahiran anak pertamanya? Sebenarnya nggak ada kendala untuk dia membawa bapaknya ya untuk hadir di hari kelahiran anaknya gitu. Sebenarnya perjalanan seperti biasanya aja, tapi memang sebenarnya di sini yang bermasalah sebenarnya adalah karakter Pranata itu sendiri gitu. Jadi psikologi dari Pranata yang sebenarnya itu menjadi tantangan tersendiri gitu ketika dia harus melakukan perjalanan panjang dengan seseorang yang sebenarnya bapaknya, tapi dia tidak punya kedekatan seperti mungkin bapak dan anak pada umumnya gitu.
di satu sisi dia juga pernah punya trauma dengan bapaknya yang memang melakukan kekerasan gitu terhadapnya gitu di masa lalu gitu. Jadi memang ini perjalanan pergolakan psikis ya dari Pranata yang nantinya karakter tersebut punya alasan atau makna gitu untuk sebenarnya sebuah kelahiran itu bisa saja dirayakan gitu. Gitu sih Pak Ari sebenarnya. Kelahiran Jadi dirayakan menarik sih, tapi mungkin aku butuh tahu lagi ya, atau mungkin nanti Tantio nulis lagi tentang apa sih yang membuat dia tidak berhasil gitu. Jadi yang membuat dia fail itu karena dia nggak setuju dengan bapaknya, atau takut dengan ketemu lagi trauma masa kecilnya, atau apa gitu ya. Tapi merayakan kelahiran walaupun bukan orang tua tuh menarik sih. Ini satu statement yang penting menurutku, bahwa ya bukan penting ya, mungkin sebenarnya kontribusi pada pertanyaan berikutnya lebih pada kontribusi pada kekerasan pada anak tuh apa gitu. Kalau ini tentang merayakan kelahiran. Jadi kayaknya jadi malah kayak saat yang ini aku dengar ya, saat ini aku dengar jadi kayak ya udah, anak tuh lahir aja kita udah seneng gitu. Nanti gedenya kayak apa ya terserah anaknya lah. Gitu. Ya, artinya Pranata jadi bapak nggak bertanggung jawab juga nggak apa-apa gitu. Yang penting gue udah merayakan kelahiran anak gue gitu. Gue udah bawa bokap gue datang untuk anakku gitu. Aku belum mendapatkan apa namanya apakah tepat ya? Saat ini sih yang keluar di kepalaku bahasanya kesesuaian dengan tema tentang kekerasan pada anak. Aku belum menemukan itu gitu. Karena at the end sepertinya Pranata berdamai dengan bapaknya. Gitu. Yang terasa ya kalau dari cerita kamu gitu. Ya merayakan kelahiran anak pertama ya nggak apa-apa gitu. Ya, jadi penembusan dosa, pengakuan itu ya nggak apa-apa gitu. Sementara kalau melihat example tadi berita-berita yang dihadirkan gitu ya. Nah ini balik jadikan sampai ke sebuah pertanyaan tentang kontribusinya apa sih gitu pada fenomena ini gitu. Fenomena kekerasan pada anak. Itu yang jadi pertanyaan utama. Apakah bisa dijawabkah mungkin? Oke. Sebenarnya secara cerita nantinya pengembangannya, aku terpikir bagaimana nanti bisa menampilkan itu tadi sebuah narasi soal kekerasan anak itu gitu ya melalui elemen visual lain mungkin ya, tidak dari perjalanan atau mungkin dari dialog-dialog yang nanti coba aku create dalam bentuk naskah gitu ya. Tapi mungkin konteks merayakan di sini yang aku ingin coba sampaikan adalah ketika ada seorang anak yang tumbuh akhirnya dewasa tanpa seorang peran bapak gitu ya, tapi di satu sisi dia harus dihadapkan momen ketika hari-hari menjelang kelahiran bapaknya, dan dia harus menjadi seseorang yang sebenarnya ya dia nggak punya panutan gitu. Dia nggak punya sosok panutan yang bisa dijadikan contoh untuk bagaimana dia menjadi seorang bapak gitu ya, terutama bapak yang tidak melakukan kekerasan, bapak yang harusnya memenuhi hak-hak seorang anak gitu ya. Dengan masalahnya nanti akan mungkin aku ramu dalam sebuah dialog antara bapak dan anak di dalam perjalanan itu sih Pak Ari. Jadi memang secara konsep mungkin tidak akan literate full dialog, tapi mungkin aku akan mengeksplorasi
bentuk-bentuk visual yang bisa mewakili narasi soal kekerasan anak itu gitu. Jadi mungkin secara look akan lebih stylish gitu ya, nggak seperti film naratif yang full dialog saja, tapi akan ada elemen-elemen yang aku masukkan gitu, elemen visual di luar karakter si Pranata dan bapaknya ini. Itu sih Pak yang aku bayangkan ya nantinya. Ya kalau look stylish itu kan pilihan filmmaker ya, sebenarnya pilihan filmmaker. Aku justru di level ini ya, maksudnya di level S2 ini kan kayak diharapkan memberikan kontribusi yang lebih gitu, dia mengisi celah pengetahuan baru, membuka pengalaman baru, menawarkan pandangan yang lebih mendalam. Pandangan yang lebih mendalam ini apa tawarannya gitu ya, apa tawarannya. Jadi dan ini punya tawaran yang sangat menarik ya, karena konsep penciptaan ini kan bisa dibilang kayak film kamu ini upaya konkret untuk ningkatin kesadaran masyarakat terhadap kekerasan pada anak gitu. Nah, tapi banyak hal yang masih sifatnya saat ini masih kontradiktif gitu. Karena si anak ini benci bapaknya dari kecil. Ya kan? Orang yang benci sama bapaknya dari kecil, kita bisa asumsikan ketika dia punya kesempatan untuk menjadi bapak, untuk apa dia membangun referensi dia sebagai orang tua dengan bapak yang dia benci. Gitu loh. Ya, bapaknya gue nggak pernah ketemu, bokap gue malah lebih bagus ketimbang gue tahu ternyata bokap gue itu penjudi, bokap gue itu preman, segala macam. Gue nggak mau anak gue punya pengalaman seperti itu, seperti pengalaman gue. Gitu. Jadi kalau dari sisi karakter kayak kita butuh motivasi lebih gitu dari si Pranata. Apa sih kebutuhan dia sama bapaknya? Kenapa dia masih butuh bapaknya? Gitu. Mungkin justru bapaknya yang pengen hadir. Bukan dia yang meminta bapaknya hadir. Once dia tahu bahwa akhirnya gue punya cucu gitu. Itu sesuatu yang kayak dia bangga-banggakan ke temannya. Wah, gue udah punya cucu nih, gue udah punya cucu nih. Gue mau hadir ke cucu gue gitu. Jadi hadir sebagai orang yang tidak dia suka, sementara dia ingin mungkin justru kalau ini penebusan dosa bapaknya dong. Iya kan? Ya dia tidak sanggup menebus dosa pada anaknya, tapi setidaknya gue pengen dong ke cucu gue melakukan apa yang tertinggal ketika gue tidak bisa melakukan pada anak gue, pada anak saya gitu. Dan kemudian barrier-nya jelas ada gitu. Anaknya nggak mau, enggak, kamu adalah bapak yang buruk, kamu adalah pengaruh buruk yang aku tidak ingin anakku, yaitu cucumu, punya pengaruh buruk dari kamu gitu. Itu satu hal ya. Dan apa saja gitu, karena contoh yang kamu berikan tuh memang sangat-sangat brutal ya, pembunuhan segala macam itu tuh brutal dan beranak pinak tuh ini juga fenomena yang mesti kamu taruh gitu di dalam penelitian kamu nantinya dalam pengantar karya. Kayak kita tuh selalu ngelihat ya orang-orang yang tinggal di gerobak tuh selalu punya anak kecil gitu. Itu kayak mereka kayak regenerasi terus gitu tanpa peduli bahwa wah gila, sementara yang mungkin orang-orang yang lebih punya penghasilan lebih tetap gitu-gitu yang aduh punya anaknya satu aja deh gitu, nanti nggak bisa ini, nanti nggak bisa itu, aduh dia sekolahnya gimana nih gitu, wah udah punya anak 2 nih mesti begini, mesti kerja lebih keras atau apa gitu ya, sementara mereka udah punya anak. Nah itu kita mungkin butuh mempunyai apa tuh refleksi ke situ, kayak apakah punya anak sama dengan punya tenaga kerja baru gitu misalnya, apakah di dalam situ juga sebenarnya ada jenjang karir juga gitu, bahwa mereka juga sebenarnya saling menjaga, mereka bisa tumbuh dewasa, dan ataukah mungkin di sana memang lebih seleksi alam gitu, kalau misalnya anaknya nggak kuat ya udah meninggal aja gitu. Ya, mungkin saja orang-orang yang membunuh anaknya, mereka masih berpikir terlalu seperti bahwa yang fit lah yang harus bertahan gitu.
kalau nggak bertahan ya sudah, lu nggak usah gitu, kamu nggak usah maju gitu. Itu dimensi-dimensi baru yang bisa jadi eh, eh, penelitian kamu ya. Kalau kita ngomong practice based research-nya justru tidak hanya hasil akhir gitu. Jadi film kamu akan look stylish atau tidak, ya karya kamu nggak cuma hasilnya aja sebenarnya. Karya kamu adalah keseluruhan pemikiran itu gitu. Karya kamu keseluruhan pemikiran itu, dan itu penting sih karena bakalan jadi mungkin saja bisa membangun empati atau bahkan perubahan perilaku gitu. Jadi kamu mengisi celah keilmuan tadi gitu, celah keilmuan dari film ini gitu. Entah gaya mau road movie atau segala macam gitu, itu pilihan kreatifmu gitu. Yang lebih penting adalah bagaimana ketika kita melihat film ini kita merasakan sesuatu yang problem nyatanya gitu. Seperti mungkin tiba-tiba aku ingat ya film Parasite gitu. Ya. Parasite itu menurutku sangat keren karena dia menceritakan tentang betapa susahnya mencari kerja di Korea. Kalau dengar beberapa teman yang ke Korea atau mungkin orang Korea gitu cerita tentang betapa susahnya mereka mencari kerja gitu. Pengangguran tuh banyak di sana. Bukan karena nggak ada kerjanya, tapi karena banyak yang overqualified. Jadi perusahaan nggak sanggup membayar, mereka nggak sanggup ini gitu. Jadi kadang kita kerja di sana ya karena bayaran kita lebih murah. Jadi dan kerja kita lebih bagus gitu, lebih rajin karena ngerantau gitu mungkin ya. Tapi di sisi lain kan kayak itu orang Korea tuh di luar betapa kelihatannya cantik-cantik, negaranya maju gitu, tapi kita di Parasite kita ditunjukkan nih ada loh tempat di Korea dalam tanah tinggalnya banjir, dan kita ngelihat film itu bisa ngerasa ini bau banget tempatnya, dan sampai ke level brutal. Aku tadi pakai kata brutal mulu ya, mungkin karena Mortal Kombat. Tapi enggak. Tapi maksudnya kita bisa lihat ada banjir yang sampai toiletnya tuh ngampul-ngampul gitu. Itu kan kayak, ih ini di negara kita ada loh di Indonesia gitu. Tapi film Indonesia nggak ada yang sampai berani menampilkan itu gitu. Sebenarnya di Korea mau nampilin itu gitu. Jadi Parasite tuh dia membawa perspektif tentang keinginan untuk menjadi seperti orang kebanyakan gitu, menjadi keren gitu. Dan banyak kan sebenarnya film Korea yang Korea tuh negara maju ya. Kalau kita pikir Korea tuh negara maju ya. Tapi kalau teman-teman lihat bagaimana cerita Korea itu berjalan, itu banyak yang arahnya bagaimana keluar dari kemiskinan. Squid Game. Iya kan? Nah ini mungkin sekali kita ngomongin film ini kadang yang secara ideologi film kita tuh tidak dibantu dengan itu gitu. Kayak misalnya kemarin tuh sedikit cerita aja, ngobrol sama temen ngelihat betapa kuatnya tim nasional Jepang gitu, tim sepak bola nasional Jepang. Karena anak-anak Jepang sekian tahun yang lalu itu kepalanya terisi dengan betapa perjuangan Kapten Tsubasa gitu. Betapa mereka dibangun sifat heroismenya. Sementara apa yang dilakukan Indonesia? Tendangan si Madun dan Ronaldo Wati. Gak ada bangun semangat apapun gitu. Yang satu mistik, kita bisa sukses kalau pakai mistik. Yang satu konyol-konyolan, rambutnya doang diikutin, lucu-lucuan, bercanda, slapstick. Ya jadi padahal itu membangun semangat gitu. Kalau kita lihat di Jepang semuanya adalah bagaimana melawan kekuatan yang lebih besar ya, selalu ada lawan robot-robot besar. Mereka tahu bahwa mereka ini kecil, kita harus kuat, kita harus melawan yang lebih besar, kita harus selalu semangat. Sementara Korea adalah mengatasi kemiskinan. Ya. Nah, itu penting sih. Indonesia apa gitu. Mungkin kekerasan pada anak nih penting banget sih kalau kamu bisa bikin bahwa iya kita memang mesti sadar bahwa semuanya dimulai dari anak gitu. Semua dimulai dan sekarang kan udah makin nggak kepegang ya anak ya. Maksudnya kita kadang sibuk dengan gadget sendiri, anak nggak kepegang
anak nggak kepegang tapi kita punya istilahnya resource yang lebih banyak gitu. Jadi kita punya anak-anak yang tidak terasuh, bisa salah asuhan, tapi mereka punya sumber daya yang banyak. Mau beli apa aja bisa, mau itu aja apa saja bisa. Itu bahaya sih. Ya, mereka tidak terdidik, tapi mereka punya uang. Bahaya kan? Orang punya uang tapi tidak terdidik. Gitu. Rasa itu. Oke. Terima kasih, Pak Ari. Bener sih, aku dari kemarin terpaku sama perspektif dari karakter Pranata ini gitu. Malah justru tadi yang dijabarin sama Pak Ari soal bapak, dan justru soal isunya kan ada di bapak sebenarnya, bapaknya gitu ya, soal kekerasan itu tuh masih luput dari hasil riset aku gitu. Mungkin setelah ini akan aku kembangkan ke arah sana sih. Terima kasih, Pak. Ya. Dan banyak itunya ya, maksudnya kalau kita lihat cerita-cerita kamu tadi, maksudnya sampel-sampel itu kan memang ngeri-ngeri banget ya, terutama sekarang kalau dibawa ke relevansi sekarang ya pinjol ya, mengerikan banget kan, kayak satu keluarga yang membunuh seluruh anggota keluarganya gitu-gitu ya, itu ngeri sih, ngeri banget. Oke, terima kasih Pak Ari untuk masukannya khusus untuk sesi film ini ya gitu. Dan bermanfaat juga buat untuk sesi-sesi lainnya gitu untuk para pemakalah lain. Sebenarnya masukan Pak Ari tentang isu perempuan, tentang keberlangsungan manusia gitu ya. Semoga bisa diaplikasiin di tesis masing-masing pemakalah lainnya. Terima kasih Pak Aridina. Selanjutnya saya akan oper lagi ke host di seminar publik ini kepada Mbak Esther, dipersilahkan. Oh ya, satu lagi mau ngingetin untuk para audiens, bisa untuk cek kolom chat lagi untuk pengisian Google Form absensinya ya, untuk munculan sertifikat. Itu aja informasinya. Terima kasih untuk sesi film ini. Pak Ridina, terima kasih banyak masukannya. Tuh, saya lanjut lagi ke Mbak Esther, silakan. Jadi aku udah bisa kabur kah atau belum? Kabar ini. Apakah foto bersama dulu Mbak Esther Mas Lungguh? Mungkin? Oh iya. Iya, foto bersama dulu. Oke, terima kasih untuk Pak Ari ya, sudah memberikan penanggap bagi teman-teman yang di sesi 4 yang ada di film. Ya, sebelum itu mari kita foto bersama ya, untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Oke, mungkin dipersilakan untuk tim operator media. Mas Wisnu atau Mas Rido? Semuanya, sebanyak mungkin. Saya juga. Mbak Ubid. Mari kita Mbak Ubid, Pak Aridina, Mbak Wina, Sonia, teman-teman semua. Mari berikan senyum terbaiknya. Saya proses. Mas Wisnu? Ya. Dah. Terima kasih. Saya kembali lagi ke host Esther. Ada apakah? Ya, oke, terima kasih untuk hari ini. Thank you untuk Mas Ari sebagai ketua acara, dan juga thank you buat teman-teman Angkatan 17 yang sudah memberikan sebuah seminar publik ini ya. Semoga untuk kedepannya seminar publik untuk di tahun kedepannya akan lebih maju lagi, dan juga doakan untuk angkatan kami supaya cepat lulus untuk sidang tesisnya dan juga untuk pengerjaan selanjutnya dalam penciptaan dan juga pengkajian. Oke, ya, selamat sore semuanya, dan juga